Tarekat merupakan bagian penting dari ajaran tasawuf yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan para sufi. Tarekat adalah jalan atau cara rohani yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebagian umat Islam menganggap ilmu fikih sudah cukup, sebenarnya bimbingan guru dalam melaksanakan ibadah dengan benar juga termasuk bentuk dasar tarekat. Tujuan akhir dari pelaksanaan tarekat adalah mencapai ma'rifat, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan menyadari makna ibadah secara mendalam. Dalam sejarah dan perkembangannya, tasawuf dibagi menjadi 4 periode. Pembagian ini didasarkan pada perubahan dan perkembangan masyarakat Islam dari generasi ke generasi. Awal mula tasawuf bermula pada masa sahabat dan tabi'in, bukan pada masa Nabi Muhammad. Hal tersebut karena pada masa Nabi umat Islam masih hidup secara seimbang, jauh dari pengaruh materialisme dan hedonisme. Pada periode pertama, abad ke-1 dan 2 Hijriah, gerakan tasawuf muncul karena kekhawatiran terhadap perubahan mental dan spiritual masyarakat. Setelah wafatnya Nabi SAW dan para sahabat, pada masa itu masyarakat mulai sibuk dengan urusan teologi dan syariat, serta terpengaruh oleh budaya hedonisme dan kemewahan hidup. Para sufi, seperti sahabat, tabi'in, dan tabi-tabi'in berusaha mengingatkan umat tentang hakikat hidup dengan menanamkan sikap zuhud dan kesederhanaan. Tokoh penting pada masa ini antara lain Hasan al-Basri dengan ajaran khauf, yaitu takut kepada Allah, dan Rabi'ah al-Adawiyah dengan ajaran mahabbah cinta kepada Allah. Ciri utama tasawuf pada periode pertama ini adalah tasawuf akhlaki, yaitu pendidikan moral dan pembersihan jiwa dari pengaruh duniawi. Pada periode kedua, abad ketiga dan 4 Hijriah, ajaran tasawuf mengalami perkembangan yang lebih mendalam dibanding periode sebelumnya. Jika pada masa awal tasawuf berfokus pada pembinaan moral dan kehidupan zuhud, maka pada periode ini tasawuf mulai mencakup pembahasan yang lebih luas dan filosofis. Menurut Hamka, tasawuf telah berkembang menjadi 3 cabang ilmu, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu ghaib metafisika. Selain itu, menurut Abu Bakar Aceh, fokus tasawuf pada masa ini bergeser dari sekadar zuhud menuju pembahasan tentang usul kedekatan dan itihad penyatuan dengan Tuhan yang menandai munculnya corak mistikisme dalam dunia tasawuf. Pada periode ketiga yaitu abad ke-5 Hijriah, ajaran tasawuf mengalami pembaruan. 2 bentuk tasawuf yang berkembang sebelumnya, tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi, mengalami perubahan arah, di mana tasawuf Sunni semakin berkembang, sedangkan tasawuf falsafi mulai meredup dan baru muncul kembali pada masa para sufi, yang juga filosof. Dalam kaitannya dengan tarekat, pada periode ini mulai muncul tarekat dalam bentuk kelompok zikir yang menelusuri silsilahnya kepada para tokoh sufi pendiri. Munculnya tarekat disebabkan oleh kehampaan spiritual yang melanda masyarakat, sehingga dibutuhkan sarana pendekatan diri kepada Allah melalui kegiatan tarekat. Meskipun pengamalannya masih terbatas pada masa ini. Selanjutnya periode keempat yaitu abad ke-6 Hijriah, tasawuf falsafi kembali berkembang secara sempurna setelah sempat tenggelam pada abad sebelumnya. Ajarannya menjadi lebih mendalam dalam praktik, pengajaran, dan gagasan, sebagaimana terlihat dalam karya Ibnu Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah, dan Fusus Al-Hikam. Periode ini juga menjadi awal kemunculan tarekat secara resmi dalam sejarah Islam. Berdasarkan kajian sejarah, gerakan tarekat mulai muncul pada abad ke-6 Hijriah dengan hadirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi yang mendirikan tarekat Qadiriyah sebagai tarekat pertama. Setelah itu muncul berbagai tarekat lain seperti tarekat Rifaiyah, Syekh Ahmad Rifai, tarekat Kubrawiyah Najmuddin Al-Kubra, tarekat Saziliyah Abu Hasan Al-Sazili, tarekat Naqsyabandiyah Bahauddin Al-Naqsyabandi, tarekat Syatariyah Abdullah Al-Syatar, dan tarekat Khalwatiyah Zahiruddin Al-Khalwati. Dalam pengajaran tarekat, terjadi transmisi ilmu antara syekh dan murid yang telah mencapai tingkat tinggi mendapat ijazah untuk mengajarkan tarekat tersebut. Kadang, murid mempelajari beberapa tarekat sekaligus dan menggabungkannya, seperti tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Indonesia.
Walaupun istilah tasawuf belum dikenal saat itu, para sahabat telah menjalani kehidupan seperti seorang sufi, yaitu dengan selalu mengingat Allah dan tidak berlebihan terhadap urusan dunia. Demikian sekilas tentang sejarah dan perkembangan tarekat Islam. Semoga bermanfaat.